Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwa pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu di mata kuliah pengantar manajemen. Kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep dasar manajemen, ya. Oke. Organisasi dan manajemen. Apa sih manajemen itu? Ya, manajemen dalam organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Ya, ini menurut Griffin 2002. Next. Bagaimana kerjasama dapat dilakukan ketika karakteristik orang-orang atau kelompok orang yang ada dalam organisasi sangat berbeda-beda, didorong oleh motif yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda pula. Menurut Griffin itu tidak organisasi memiliki berbagai sumber daya seperti manusia, sumber daya alam, sumber daya dana, dan sumber daya informasi. Ya, next. Apa sih manfaat organisasi itu? Kenapa kita perlu tahu kenapa kita berorganisasi kan ya? Jadi tahu manfaatnya apa? Organisasi melayani masyarakat, organisasi mencapai tujuan, organisasi memberi karir, organisasi memelihara ilmu pengetahuan. Next, pengertian manajemen, ya. Manajemen itu seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Ini menurut Pollet 97. Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya, ya. Terus juga seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Ini dari beberapa hal. Oke, next. Manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan atau sains yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama ya untuk mencapai tujuan. Membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi manusia tentunya. Merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sampai dengan organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada intinya sama ya, mengarahkan, merencanakan, mengorganisasikan. Oke, next. Alasan mengapa sih manajemen itu dibutuhkan? Ya, yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, selanjutnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Next. Peran manajemen dalam organisasi efektif dan efisien. Mengapa manajemen diperlukan? Agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Ya, efisien adalah mengerjakan pekerjaan yang benar juga. Seperti itu. Oke, next. Manajemen ada 3 pengertian. Ada manajemen sebagai suatu proses, ada manajemen sebagai suatu kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Ada juga manajemen sebagai suatu seni dan ilmu, ya. Manajemen sains atau seni. Manajemen sebagai sains, pendekatan melalui tahapan sistematis berdasarkan keilmuan. Umumnya memerlukan keahlian teknis, diagnostik, dan pengambilan keputusan. Manajemen sebagai seni, pendekatan melalui intuisi dan persamaan berdasarkan pengalaman. Umumnya memerlukan keahlian konseptual, kreativitas, dan komunikasi interpersonal. Next. Sarana manajemen ya ada 6. Biasa kita sebut many, material, method ya. Nah, man-nya berarti sumber daya manusianya, many-nya uangnya, materialnya bahan yang akan kita proses, mesinnya adalah alat ya. Terus juga metodenya adalah metode, terus nanti pemasarannya seperti apa. Oke, next. Fungsi-fungsi manajemen. Leading, menurut Lois Allen itu leading, planning, organizing, controlling. Henry Fayol, organizing, directing, controlling. John Robert itu organizing, commanding, coordinating, controlling. Robert Beslin, perencanaan, organisasi, komando, kontrol. Luther, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting. Coates,
organizing, shaping, directing, planning, controlling. Tapi yang kita biasa pakai adalah yang sampai 4 ya, planning, organizing, activating, controlling, ditambah juga budgeting gitu. Oke, next. Nih, ini masih banyak ya, pada intinya sama saja, tapi setiap orang mungkin akan menambahkan yang berbeda-beda juga. Oke, next. Proses kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen. Ya, ada planning, penentuan tujuan, dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Nah, ini kalau garisnya itu yang lurus, yang tidak putus, itu menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Kalau garisnya yang titik-titik, yang potong-potong, itu menunjukkan keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Ya, contoh ini, controlling ke leading, terus controlling ke organizing, planning ke leading, itu sebaliknya ya. Next. Fungsi perencanaan, proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan, menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Fungsi perorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Next, kegiatan dalam fungsi perorganisasian apa saja? Mengalokasikan sumber daya, merumuskan, menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab ya. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan SDM atau tenaga kerja. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Ini adalah fungsi pengorganisasian ya. Fungsi pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Ini activity ya. Oke, next. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi apa saja? Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan dan yang ditetapkan ya. Jadi pemimpin sifatnya harus ada pembimbingan atau coaching ya. Oke, next. Fungsi pengawasan dan pengendalian, proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan perencanaan tujuan dan target bisnis. Ya, ini ada sumber daya organisasi tujuan dan fungsi manajemen. Sumber daya organisasi itu sumber daya fisik atau alam, informasi, sumber daya manusia, model ya. Kalau fungsi-fungsi manajemen ini sudah jelas, ada planning dan decision making ya, pengambilan keputusan, organizing, controlling, leading ya, tujuan organisasi efektif dan efisien. Oke, baik, untuk konsep dasar manajemen mungkin kita dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kekurangan. Insya Allah untuk kedepannya kita akan tambahkan lagi materi-materi yang selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.